Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi apa ya? Ada yang tahu tidak nih? Setelah tadi kita belajar seni musik, seni tari, dan seni rupa, kita akan membahas tentang seni kriya yang ada di daerah Jawa Tengah. Sebelumnya, Ibu ingin tanya nih pada kalian, kalau hari Rabu dan Kamis biasanya kalian menggunakan seragam apa ya? Ya, betul sekali. Kalian menggunakan seragam batik. Di sini ada yang tahu tidak? Kalau batik itu termasuk karya seni kriya berapa dimensi ya? Ya, betul. Karya seni kriya 2 dimensi. Kenapa sih Bu Guru disebut karya seni kriya 2 dimensi? Karena batik itu hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Maka dari itu disebut karya seni kriya 2 dimensi. Untuk pengertian seni kriya itu apa sih anak-anak? Kalau seni kriya itu adalah suatu karya seni yang unik dan berkarakter, di mana di dalamnya mengandung muatan nilai-nilai estetik, filosofis, fungsional, dan simbolik. Untuk macam-macam seni kriya yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada batik, keramik, dan ukiran tangan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai kerajinan batik. Batik merupakan karya seni menggambar di atas kain untuk dijadikan pakaian. Batik sendiri sudah diakui oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Maka dari itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik. Motif batik juga terbagi atas daerahnya seperti batik Pekalongan, batik Solo, dan batik Banyumas. Untuk saat ini, Ibu akan membahas mengenai batik yang ada di daerah Banyumas. Contoh motif batik Banyumasan itu ada motif jai serimpang, lumbon, motif serayuan, dan motif pring sedapur. Anak-anak harus mengetahui ya, karena motif Banyumasan ini tergolong ke dalam motif pedalaman. Karena di dalamnya itu, motif Banyumasan banyak terinspirasi dari flora dan fauna. Ibu akan sedikit bercerita mengenai sejarah batik Banyumasan. Adanya batik Banyumasan itu karena pengaruh berdirinya kademangan di daerah Banyumas yang dibawa oleh pengikut Pangeran Diponegoro yang menetap dan tinggal di Banyumas. Mulanya, kerajinan batik ini hanya dilakukan atau dikerjakan di dalam kademangan tersebut. Tetapi para pengrajin batik lama-kelamaan membawa kerajinan tersebut dan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Sehingga batik menjadi industri rumahan dan lama-kelamaan kerajinan batik ini menyebar ke daerah Sokaraja. Sekarang Ibu akan membahas satu motif batik Banyumasan, yaitu motif serayuan. Ciri motif batik serayuan yaitu berbentuk abstraksi sungai Serayu. Kenapa sih sungai Serayu, Bu Guru? Karena Sungai Serayu merupakan sungai terbesar yang ada di Kabupaten Banyumas. Dalam motif ini, Sungai Serayu dibentuk dengan alur bidang zigzag. Kalian juga dapat menemui para pengrajin batik di daerah Banyumas dan di daerah Sokaraja loh. Nah, berikut Ibu akan menayangkan salah satu video proses membatik dari Ibu.
Setelah belajar mengenai seni kriya yang ada di daerah Jawa Tengah, kita juga akan mempelajari adat istiadat dan bahasa yang ada di daerah Jawa Tengah. Untuk adat istiadat yang ada di Jawa Tengah itu seperti ada upacara larung saji, tingkeban atau mitoni, dan muludan. Selanjutnya, untuk bahasa daerah di Jawa Tengah itu ada bahasa Ngoko, Madyo, dan Kromo. Bahasa Ngoko itu digunakan secara intim oleh tingkat bawah. Madyo yaitu tingkatannya antara Ngoko dan Kromo, sedangkan Kromo digunakan dalam hubungan formal. Kromo ini dibagi menjadi dua, yaitu Kromo Inggil dan Kromo Andap. Setelah belajar tentang seni dan kebudayaan yang ada di daerah Jawa Tengah, tentunya anak-anak menjadi semangat dong ya untuk menjaga dan melestarikan seni kebudayaan yang ada di daerah kita agar tidak punah dan tidak mudah diakui oleh daerah lain. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.